Baiklah, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas proker tentang Pelita Bangsa Mencari Bakat. Dari Mbak Oci, apakah laporan sekretarisnya sudah selesai ya? Ini untuk surat menyuratnya sudah selesai, sudah beres semua, tidak ada kendala. Bisa dilihat kalau ada yang salah. Baiklah, sudah beres. Langsung saja kita lanjut. Untuk Kaisa, persiapannya gimana? Untuk persiapannya sudah 75%, sudah habis selesai Kak. Apakah ada kendala Mbak? Ada sedikit kendala seperti sponsor belum semua, tanda tangan Bapak Ibu Guru belum semua, sama beberapa kelas belum mengirim muridnya untuk pensi. Ya, kalau begitu tolong dipastikan semua lagi ya. Oh ya, terus ditambah jangan lupa hubungi Bapak Ibu Guru yang ada di kelas ya. Tapi saya belum kenal semua Bapak Ibu Guru dan nggak punya nomor WA-nya Bapak Ibu Guru. Jadi belum punya semua. Belum. Sebentar aku nanti buat hubungi Bapak Ibu Guru yang di kelas. Kan sih ini anak baru sok tahu banget, baru masuk OSIS udah TP-TP, udah sok tahu. Lihat aja nanti. Sekian rapat kita pada pagi hari ini. Untuk itu kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Baik Kak, mari. Iya. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini akan laporan tentang fiksasi terkait proker kita yang bertema Pelita Bangsa Mencari Bakat. Apakah dari sekretaris semuanya sudah beres? Untuk sekretaris sudah beres semua. Untuk Kaisa, persiapannya gimana lagi? Untuk persiapannya sudah hampir semua selesai, untuk menandatangan sudah, sponsor sudah, sama yang peserta lomba sudah. Berarti nggak ada kendala lagi ya? Nggak ada. Nah, begitu tadi si acara sudah beres semua ya? Sudah. Oh ya, untuk acara kali ini aku percayakan sama kamu ya Kaisa. Tolong teman-teman dikoordinasi ya. Ya. Oh ya, untuk tambah informasi lagi teman-teman, sebelum acara kita ini dimulai, Hamin 1 kita gladiresik lagi ya. Ya Pak. Baiklah, sampai kita pada pagi hari ini, kalau tidak ada kendala kita tutup. Silakan teman-teman yang ada aktivitas boleh melanjutkan kembali dan ke kelas masing-masing. Mari Kak. Ya. Aku kesel banget tau sama anak baru. Yang mana? Yang baru masuk OSIS itu loh, Faiza. Nah, kenapa? Habisnya dia apa-apa kayak sok jadi, maksudnya kan dia anak baru ya, terus apa-apa dia nggak mau minta pendapat gitu loh, egois banget sih. Ya lah, bro, kok kayak gitu banget sih? Makanya kan aku kesel, apalagi dia sekarang jadi orang kepercayaannya Male itu loh, jadi dia maunya seenaknya sendiri. Lagian Male juga percaya sama anak baru, ngapain sih? Ya iya, makanya aku juga nggak tahu. Labrak aja, labrak. Berani lo. Berani lah, ngapain dia berani? Dia kan anak kelas 1, ngapain juga nggak berani? Lu gelabrak. Ya, yuk. Ya mau jadi kelas tuh ya, nah. Yuk. Ini sangat banget itu mah. Anak baru. Kamu sama dosis menghargai saya ya? Yuk, menghargai gimana, Kak? Itu loh, kamu apa-apa nggak minta pendapat sendiri, ini juga apa sih? Tuh, kamu aja minta tanda tangan nggak ngajak saya, gimana sih? Harusnya kamu tuh nggak gitu. Tahu? Kamu tuh harusnya apa-apa minta pendapat saya kan yang paling lama di OSIS, kok kamu begitu sih, nggak menghargai banget? Lo berani sama kita? Enggak, Kak. Jangan kamu suka sama Malik? Enggak. Alah, aku aja. Tentang jadi orang kepercayaannya itu banget. Kalau kamu sih nggak usah di OSIS lagi dah, kamu keluar aja dari OSIS. Jangan, Kak. Kalau kamu nggak keluar nanti ada resikonya loh, iya nggak teman-teman? Iyalah.
Lo kamu keluar aja sana dari OSIS. Jangan pernah nampakin lagi muka di OSIS. Apalagi deket-deket sama Mali. Artinya apa sih? Ayo. Baru tuh. Nak baru mau kemana? Mau masuk kelas. Ngapain masuk tuh, gak usah. Pulang aja deh lu mendingan, apalagi sampai nunjukin muka di OSIS lagi. Pulang sana. Pulang lo. Tahu sudah sana pulang aja. Ngapain sih sekolah lagi? Berani masuk lo. Kau cuma cari muka guys. Udah sana pulang lah. Jangan sampai balik lagi nunjukin muka di OSIS. Ini guys. Nggak usah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik Bu. Selamat pagi Mas Malik. Duduk Mas. Ada apa gerangan? Tiba-tiba datang. Bagaimana dengan pelita mencari bakat sukses? Oh sukses Bu, nggak ada kendala apa-apa. Tinggal nunggu hari H ya. Oke. Ada apa Mas Malik? Ini Bu, kemarin kan habis dapat fiksasi itu kan Bu. Saya gimana ya, ketemu melihat Oci terus membeli Faiza saat di ruang OSIS dan juga di samping auditorium lah ya Bu. Oci. Iya, Sama Faiza. iya dibeli. Terus Nah pas habis dibully itu aku jarang ikut rapat gitu, terus juga di Faiza juga jarang sekolah gitu, jarang masuk kelas gitu. jarang masuk. Di OSIS juga nggak pernah lihat lagi. Iya Bu. Semenjak Izin terus Bu. dibully itu. Jadi yang ngebully itu siapa? Oci, yang itu 11 IPS 5 itu. Iya. Nah, Faizane yang anak baru itu saya tahu itu. Kemarin habis dari sini buat konsultasi. Oke, jadi gini Mas Malik. Saya minta tolong hari ini Faiza ada. Faiza izin itu Bu. Faiza izin. Iya. Oh iya. Besok minta tolong Mas Malik sampaikan sama Mbak Faiza ya. Besok sama sekalian sama Oci suruh menghadap saya di ruangan saya. Di ruangan ini saya tunggu pukul 9 karena Pukul nanti 9. pukul 9 karena agak siangan saya ada beberapa acara ya di sekolah terkait dengan pelita mencari bakat juga. Nanti tolong disampaikan sama Mbak Faiza sama Mbak Oci suruh menghadap saya di ruang pelita itu jam 9 ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Malik. Ada lagi? Enggak ada Bu, cuma laporin Faiza. Kasihan si Faiza kalau Oh, iya. gitu. Terima kasih Mas Malik. Ya dulu saya lanjut ke kelas dulu ya. Oke ya silakan. Terima kasih ya Mas. Iya, makasih ya Bu. Oke. Hati-hati ya. Semangat Mas Malik ya. Iya Bu. Mari Bu. Ya mari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oh iya. Mari Mbak silakan duduk. Mari. Silakan. Duduk di mana? Gimana hari ini? Ada kelas? Sudah selesai Bu. Iya. Kemarin mungkin sudah dibilang ya sama Mas Malik ya. Saya kemarin bilang sama Mas Malik buat menyampaikan sama Mbak ini Mbak Oci ini iya Mbak Oci sama Mbak Faiza untuk menghadapi saya. Saya Mbak Oci kemarin itu sebenarnya saya itu melihat dan juga mendapat beberapa pembicaraan itu terkait dengan katanya Mbak Oci itu kayak kemarin itu berantem sama Mbak Faiza. Itu ada yang pertama itu di ruang OSIS lagi selesai rapat tuh katanya ada berantem di situ sama di samping auditorium. Itu saya mau tanya itu benar apa enggak? Ya betul. Nah terus masalahnya apa kok sampai berantem? Kan ini satu organisasi sama-sama di OSIS juga. Nah kenapa berantem? Kok berantem ada apa? Oh
loh Bu, kan saya kan di OSIS juga udah lama, saya juga lebih senior, tapi sekarang apa-apa semenjak ada Faiza semuanya dikasih ke Faiza, jadi saya merasa nggak dianggap gitu loh Bu. Kayak proker kemarin aja semuanya dipercayakan ke Faiza, sedangkan saya kayak nggak dianggap gitu loh Bu. Gitu. Jadi Mbak Oci di sini kayak merasa udah nggak dihargai lagi gitu ya di OSIS, padahal udah yang paling senior gitu ya. Terus semua kok dikasihnya ke Faiza, padahal Faiza ini anak baru gitu ya, siswi baru yang masuk di OSIS gitu. Nah itu Mbak Oci merasa nggak terima gitu ya. Nggak terimanya itu karena apa? Atau hanya itu saja atau karena yang lainnya? Ya karena itu sih Bu, sekarang apa-apa tugas kasih ke Faiza, terus juga Malik sekarang juga lebih percaya ke Faiza, padahal sebelumnya kadang minta saran ke saya, minta bantuan ke saya, tapi sekarang minta bantuan pun enggak gitu loh Bu. Sekarang lebih ke Faiza terus. Itu yang membuat Mbak Oci itu kayak merasa kesal gitu ya sama Mbak Oci. Terus kenapa kok harus berantem? Kenapa harus kayak gitu sama Mbak Faiza gitu? Kemarin saya lihat di ruang OSIS itu kamu sama teman-teman kamu ngeroyok Mbak Faiza, itu kenapa? Ya ini loh Bu, Faiza juga sudah saya kasih tahu, maksudnya kalau apa-apa boleh minta bantuan ke saya, tapi dia juga kayak maunya juga sendiri, ngelakuin sendiri. Terus juga mungkin karena dia juga merasa mungkin ya Bu, lebih dibela Mas Malik gitu, makanya dia nggak kayak menghargai pendapat saya gitu. Itu yang membuat kamu marah, kesal gitu. Nah terus gimana Mbak Faiza, benar yang dibilang Mbak Oci? Gitu. Tapi saya di OSIS juga sudah menjalankan tugas yang disuruh Mas Malik, dan saya nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada hubungan apa gitu. Saya hanya menjalankan tugas yang disuruh Mas Malik saja Bu. Tuh. Tapi kamu nggak ada masalah pribadi kan sama Mbak Oci? Nggak ada. Nah kalau gitu ya Mbak Oci sudah dengar kan tadi Mbak Faiza bilangnya apa? Karena memang ada tugas dari Mas Malik dan harus diselesaikan seperti itu. Nah jadi kan sudah tahu, Mbak Faiza juga sudah tahu. Jadi gini saja Mbak Faiza itu kan sudah tahu bahwa Mbak Oci ini ya istilahnya bisa udah lama lah di OSIS. Nah nanti kalau dengan mau ada kegiatan, ada pekerjaan yang memang butuh pendapat, itu bisa ke Mbak Oci. Mbak Oci ini juga ini luar biasa ini di OSIS dari awal siswa baru ini sudah masuk OSIS. Nah minta pendapat juga ke Mbak Oci, terus kayak Mbak Oci ini enaknya gimana ya, saya baru diobrolin baik-baik gitu. Jadi semua pekerjaan itu dibagi rata. Kalau misal kamu nggak bisa, bilang juga sama Mbak Oci. Nah Mbak Oci juga kamu kan di sini udah lama sama anak baru, itu harusnya merangkul, mengayomi, ayo sama-sama jalankan program kerja OSIS ini biar kompak semuanya, siswa-siswinya, anggota-anggotanya kompak semuanya. Kamu kan udah yang tua nih, sama Malik juga yang ketua OSISnya. Nah itu bilangin juga, kasih contoh yang baik buat itu adik-adiknya yang baru di OSIS, jangan seperti ini gitu. Mbak Faiza melakukan ini semua karena dia itu masih semangatnya itu masih membara ya, baru masuk jadi anggota OSIS, ada proker. Nah itu pasti dia juga semangat, semuanya itu diselesaikan. Nah itu seperti itu. Jadi kalau Mbak Oci ada masalah itu diobrolin baik-baik secara internal dulu berdua. Ini udah sampai kemana-mana loh, ini anggota OSIS kok kayak gini. Saya banyak omongan dari bapak ibu guru, kemarin juga Mas Malik kesini ngomong ini, oh iya ini perlu di apa ya, diselesaikan. Nah, maka dari itu Mbak Faiza udah ngerti kan apa yang dimaksud sama Mbak Oci. Saya harap kedepannya itu tidak terjadi lagi. Mbak Oci juga di sini di SMA Pelita Bangsa tidak ada yang namanya senioritas tidak ada ya, sama-sama di sini menuntut ilmu, organisasi bersama juga itu ya. Jadi udah clear di sini. Mbak Faiza bukan yang mau kerja sendiri atau cari perhatian, itu enggak, karena memang ada tugas, mungkin bentuk dari tanggung jawabnya. Mbak Oci juga di sini cuma mau dimintai pendapat karena di sini dia juga banyak pengalamannya gitu. Jadi jangan apa-apa dikerjakan sendiri gitu ya. Udah jelas, clear, ada masalah lagi enggak? Nah itu ya. Oke.
Sekarang saya mohon kalian maaf-maafan, jabat tangan, masalah ini sudah selesai. Minta maaf ya Faiza. Iya, Cik. Ya, ini kalian tidak ada masalah lagi. Oke, untuk itu saja yang mau saya sampaikan. Kenapa kok manggil kalian berdua? Saya mau marah itu enggak, saya enggak mau marahi, tapi saya mau menengahi saja. Kita kembalikan situasi seperti sedia kala. Ini besok juga prokernya OSIS ya, juga prokernya OSIS. Saya harap semuanya bersinergi semua, dikerjakan sama-sama. Semoga program yang kalian rencanakan ini berjalan lancar. Terima kasih begitu ya. Tidak ada masalah, sudah maaf-maafan, kembali seperti semula. Terima kasih. Ada yang mau dibicarakan lagi? Ya, tidak ada. Boleh melanjutkan aktivitas. Terima kasih ya. Semangat semuanya ya. Hati-hati di jalan. Aida, udah pulang nggak kamu? Aida, mau kemana? Sini dulu panggil ayah, panggil mas saya. Aida. Oh. Dan kenapa ya Pak Iza kok tadi dipanggil ayah cuma diem kok, terus ya nggak ada semangat kayak gitu. Nah, oh, bentar, apa itu ya? Coba cari nomor handphonenya guru BK. Siapa tahu bisa membantu. Ada apa masalah Pak Iza gitu. Nah, coba. Oh ada. Udah. Mending nelpon guru BK dulu baru konsultasi. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apakah ini benar dengan Ibu Aditya? J, saya Aditya. Ini dengan siapa ya? Kalau boleh tahu. Baik, Ibu Aditya, sebelumnya perkenalkan saya Pak Bagas, orang tua dari Pak Iza, Bu. Nggih, Pak. Ada apa nggih? Jadi gini, Bu, saya ingin ngomong dengan Ibu. Kan gini, beberapa hari terakhir ini Mbak Faiza itu nggak pernah berangkat sekolah sih, Bu. Oh iya, iya Pak. Iya, Bu, lah Mbak Faiza itu kayak murung di kamar terus, nggak pernah keluar, ditanyain juga nggak mau, disuruh makan juga nggak mau, kayak gitu, Bu. Iya. Nggih, pripun? Terus kayaknya Mbak Faiza baru mengalami masalah, tapi kalau di lingkungan keluarga nggak ada masalah, Bu. Oh, Apakah Ibu tahu Mbak Faiza punya masalah apa di sekolahan, apa gimana? oh jadi maksudnya panjenengan apakah Mbak Faiza punya masalah di sekolah atau nggih sampai seperti itu gitu nggih, Pak? Oh, gitu. Nah, untuk mungkin itu bisa dibicarakan lebih lanjut lagi nanti ya, Pak. Nah, ya, Bu, benar. Betul sekali. Kebetulan saya juga ingin bertemu dengan Ibu langsung dan secara tatap muka, ingin membahas Mbak Faiza itu bagaimana, kayak gitu, Bu. Kita tolong, Bu. Oh iya, nggih Pak, bisa. Nanti besok nggih Pak, besok sekitar pukul 11 siang itu saya ada di sekolah. Nanti langsung saja temui saya di kantor di ruang BK nggih. Saya ada di situ. Nanti kita bisa konsultasi terkait dengan Mbak Faiza di ruangan saya. Sakit mboten nggih Pak? Bisa nggak kira-kira untuk besok? Ya,
Iya, ke jam 11. sekolah saja. Nggih, Pak. Ya udah siap Bu. Iya. Ya, terima Ya kasih. udah Bu, gitu aja. Assalamualaikum. Salam Bu. Ya, Betul Pak. semua. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo, Pak. Monggo silakan. Ini gimana, Pak? Dengan siapa ini? Ya Bu, jadi gini Bu, saya yang kemarin nelpon Ibu. No, bapaknya Mbak Faiza Ya, itu Bapak ya. Faiza. Nggih, Pak. Gimana? Nah kemarin kan Bapak saya sempat nelpon Ibu Iya. terkait itu Mbak Faiza itu kok belakangan ini nggak pernah mau masuk sekolah, terus hanya terus di kamar, nggak pernah mau makan. Itu sebenarnya ada masalah apa ya Bu di sekolah? Oh gitu. Jadi Mbak Faiza di rumah itu nggak mau keluar gitu Iya, ya? iya. Ya, ini dilihat dari absensi. Itu memang belakang ini Mbak Faiza itu kosong absensinya. Itu tanpa keterangan semua. Nah, itu jadi gini Pak, beberapa hari yang lalu itu memang ada sedikit masalah itu di OSIS kan Mbak Faiza nih di SMA ya, di SMA ini ikutnya itu OSIS. Nah kebetulan juga kemarin itu OSIS itu sedang mengadakan acara untuk sekolah untuk SMA Pelita Bangsa. Nah di situ itu ada slang antara dia Mbak Faiza ini sama kakak tingkatnya. Nah, ya di OSIS juga sama. Nah, tapi kemarin itu saya sudah melakukan upaya mediasi untuk mencegah mereka berdua ini melakukan tindakan-tindakan yang lebih gitu ya. Itu kemarin sudah. Nah, tapi untuk beberapa hari ini kok Mbak Faiza masih seperti itu gitu, di rumah juga masih seperti itu. Iya, masih seperti itu Bu. Ya. Mungkin kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Nah untuk masalahnya sebenarnya juga tidak bukan masalah yang berat ya Pak. Ini hanya komunikasi yang kurang di antara keduanya ini. Jadi yang satu ini maunya itu dia menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri, tapi yang satu ini merasa kok tidak dihargai lagi semenjak ada yang baru ini gitu. Jadi masalahnya itu. Nah terkait hal tersebut sebenarnya saya juga sudah mengundang kemarin itu untuk datang ke sini. Nah untuk di rumah saya tidak tahu lagi Mbak Faiza di rumah seperti apa lagi, tapi kemarin di sini sudah selesai. Nah di rumah itu jadi hanya seperti itu, tidak mau keluar. Ya, saat pulang sekolah terakhir itu itu kan masuknya terakhir seminggu yang lalu ya. Itu cuma langsung masuk rumah, langsung masuk kamar dan itu ditanyain ada apa enggak. Itu enggak, aku sampai ditanyain oleh mamanya ya, ditanyain mamanya ya, kayak dirayu-rayu itu ada apa kalau ada masalah disuruh cerita kayak gitu, tapi tetap nggak bisa cerita, cuma diem kalau kayak orang tua saya juga beda gitu. Nah gitu, jadi nyata kemauan Mbak Faiza. Nah nanti panjenengannya sudah sampai rumah itu Faiza diajak bicara pelan-pelan, disuruh menceritakan masalahnya itu apa, terus dibujuk lagi untuk datang ke sekolah. Sebenarnya masalahnya itu sudah selesai, mungkin Mbak Faizanya itu hanya ketakutan karena ya pertama masuk di SMA kok sudah seperti ini gitu. Jadi nanti mungkin saya juga bisa telepon nanti ya, saya bujuk juga supaya seperti biasa lagi. Jadi saya juga minta bantuan juga dari Pak Bagas ya di sini sebagai orang tuanya Mbak Faiza di rumah itu diperhatikan betul, diajak ngobrol, terus dikasih tahu lah kalau semisal ya udah itu harus sekolah seperti sedia kala. Itu masalahnya sebenarnya hanya itu di sekolah, dia tidak punya masalah yang lain. Terus terkait dengan belajar juga oke, terkait dengan organisasi juga oke. Mungkin memang karena ada
kaget aja karena baru masuk sekolah kok seperti ini gitu. Jadi nanti Pak Bagas sampai di rumah bisa diajak ngobrol Mbak Faizanya untuk bisa kembali melanjutkan pendidikannya, kembali bersekolah lagi sama teman-temannya gitu. Itu Pak Bagas. Ada lagi? Berarti pada intinya itu masalah sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai ya masalah. Mungkin dari kak saya Mbak Faizah itu masih soalnya kan tahu sendiri ya Bu, Mbak Faizah itu suka orang Iya. cara bersosialisasi. Jadi ini kan dia juga nggak tahu apa yang ada di organisasi itu sampai ada pengalaman itu dari kakak kelas saya kan. Iya sama. Ya, mungkin nanti saya pas sampai rumah saya tunjukkan ke Mbak Faizah, saya yakinkan Mbak Faizah kalau masalah itu sudah selesai, Ya. yang bersangkutan sudah apa minta maaf kan? Ya, sudah sudah kemarin. minta maaf. Mungkin nanti bisa dibantu amati, bisa ditawari dulu kayak yang kasuan yang kayak gitu ya, dia nggak takut kan gitu. Iya sih Pak, untuk masalah dari Mbak Faizah itu cuma itu. Jadi untuk masalah-masalah yang lain itu Faizah itu nggak punya gitu. Ya, soalnya kan saya juga bingung ya Mbak, masa baru berapa bulan masuk sekolah, kok biasanya aktif kayak itu, kok di rumah sudah kalau habis dari sekolah kan suka cerita kalau di sekolah itu kegiatan ini apa aja, terus ikut organisasi ini juga dia terus sama saya sama mamanya juga kayak gitu, kok akhir-akhir ini kok malah ada itu kok tiba-tiba murung di masa di kamar itu kenapa? Ternyata cuma masalah kayak gitu ya. Ya itu sebenarnya masalahnya cuma itu. Selain itu nggak ada, Mbak Faizah itu nggak punya masalah dengan teman, nggak punya masalah di akademiknya, itu bagus semua Pak. Tapi kemarin emang ada sedikit masalah itu dan kemarin saya juga sudah selesaikan. Nah mungkin Bapak nih terima kasih sudah datang berkonsultasi terkait dengan anaknya. Apakah ada masalah di sekolah kalau anak saya di rumah seperti ini? Itu saya terima kasih. Itu jadi kita guru juga bersinergi juga sama orang tuanya gitu. Betul nggih Pak Bagas? Ada Saya lagi Pak? sudah terima kasih waktu Nggih. itu sudah membantu saya ngasih informasi kalau Mbak Faizah itu di sekolah kayak apa, terus bermasalah apa kayak gitu, terus Iya. kami juga sudah dikasih solusi dari itu. Terima kasih. Terima kasih nggih Pak. Terima kasih aku. Terima kasih. Iya. Yang saya bisa melanjutkan. Nggih monggo Pak. Terima kasih nggih Pak. Nggih.